Kalau ada orang menyatakan bahwasanya Allah itu berbentuk, kalau Allah berbentuk berarti Allah bisa dibayangkan. Kalau Allah bisa dibayangkan berarti Allah bisa digambarkan. Kalau Allah bisa digambar berarti Allah bisa dibuatkan patungnya. Kan jadi berhala jadinya tuh. Dialog terjadi antara Syekh Abdul Fattah Abu Quddah dengan seorang yang buta. Orang buta ini menolak takwil. Ayat Al-Quran harus diterima bulat-bulat. Dikasih ayat ini, siapa yang buta di dunia maka dia di akhirat juga buta. Kira-kira reaksi dia gimana tuh Pak? Makanya ada ulama yang menyatakan arti istawa di sini adalah istaula, ista'la, iqtadara. Artinya adalah apa? Bahwasanya Allah di atas aras berkuasa. Ini namanya tafsir bil ma'thur. Menafsirkan ayat dengan ayat lain. Bagaimana sesat orang dalam memahami ayat mutasyabih? Pertama, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah. Menelan bulat-bulat. Sehingga terjadi fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, para masyayikh, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam ilmu tauhid, dan kita sudah khatamkan sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Totalnya ada 41. Sifat wajib Allah 20. Sifat mustahil bagi Allah 20. Sifat jaiz bagi Allah 1. Ya, 1 ini nanti ada pengembangan. Boleh Allah ghafur, boleh Allah muntaqim, kan seperti itu kita sebutkan kemarin. Allah melakukan sesuatu ataupun tidak itu terserah Allah. Allah melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu tidak mengurangi keagungan, kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah. Allah mau ampuni kita atau Allah mau azab kita, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah dan tidak mengubah fakta bahwasanya Allah itu tetap Tuhan kita. Tapi kalau Allah tidak mendengar, Allah tidak ada, Allah tidak kuasa, itu baru kacau. Ada orang yang meyakini demikian, baru kanai. Ya, kufur secara akidah. Kalau bukan karena syubhat, maka sudah kita labelkan kekafiran pada orang-orang yang menafikan sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, sekarang selain nama Allah yang 99, selain sifat Allah yang 20, kita juga temukan di dalam Al-Quran redaksi-redaksi yang kemarin kita sebut sebagai redaksi yang mutasyabihat. Ya, redaksi yang mutasyabihat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang katakan bahwasanya Allah menurunkan kitab, di dalam kitab itu ada ayat-ayat yang muhkam, ada pula yang mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih. Mutasyabih ini bahasa kitanya, muhkam ini jelas, gamblang ya. Ini gamblang. Mutasyabih ini multi tafsir. Nah, ini dijelaskan di dalam apa? Surat Ali Imran ayat 7. Snoring. Pegawang. Oh, dingin. Tes.
Mic-nya mati. Allah. Allah, 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 Allah. Allah. Jadi ada ayat yang muhkam, ada yang ayat mutasyabih. Sekarang ayat-ayat mutasyabih ini bagaimana kita memahaminya? Kita katakan kemarin cara memahami ayat mutasyabih ini yang pertama ada cara sesat. Nah, ada pula cara yang benar. Bagaimana sesat orang dalam memahami ayat mutasyabih? Pertama, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Menelan bulat-bulat. Sehingga terjadi fitnah. Terjadi fitnah. Yang kedua yang sesat ini bagaimana? Ibtigha'at ta'wilih, menerka-nerka. Menerka-nerka takwil. Ya, ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wilih. Sedangkan cara yang benar kata Allah dalam surat Ali Imran itu bagaimana? Wa ma ta'wilahu illallah. Ayat mutasyabihat harus ditakwil. Yang tahu takwilnya siapa? Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Kita sebut di sini ulama. Kita sebut di sini ulama. Nah, ini cara benar nih. Ayat itu memang harus ditakwil betul. Ayat ini harus ditakwil. Kenapa ditakwil? Ya, karena kalau misalkan kita telan bulat-bulat jadinya sesat. Kalau ayat tadi kita telan bulat-bulat justru kita malah jadi sesat. Dapat oleh kita ayat di dalam Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran bunyinya? Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Gara-gara ayat ini, tangan Allah di atas tangan mereka, mereka kemudian orang-orang ini, orang-orang sesat kemudian membayangkan bahwasanya Allah itu punya bahayu. Sedangkan kita sudah bahas dalam sifat 20 kemarin bahwasanya Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Wahdaniyah Allah itu bagaimana? Bahwa Allah tidak tersusun dari organ tubuh. Allah tidak tersusun dari materi. Mau itu materi kasar, mau itu materi halus. Mau itu zat padat, mau itu zat cair, mau itu zat gas. Maka Allah bukan itu semua. Mau hitam, mau putih, Allah bukan itu. Ya, apa saja, simpelnya ya. Apa saja yang terbayang dalam akal kita, dalam pikiran kita, maka Allah bukan itu. Ini penting, Pak. Karena kalau sekali kita katakan Allah bisa dibayangkan, kalau ada orang menyatakan bahwasanya Allah itu berbentuk, kalau Allah berbentuk berarti Allah bisa dibayangkan. Kalau Allah bisa dibayangkan berarti Allah bisa digambarkan. Kalau Allah bisa digambar berarti Allah bisa dibuatkan patungnya. Kan jadi berhala jadinya tuh. Ini makanya sesat orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu berbentuk. Orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu bermateri jadinya sesat. Bukan karena mereka tidak berdalil, mereka itu juga memakai dalil, tapi dalilnya dipahami serampangan. Efeknya bagaimana? Nah, itulah tadi. Ketika dia baca ayat apa tadi? Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Oh, Allah punya tangan. Atau dia baca nanti tsummastawa ila sama, kemudian Allah bersemayam di langit. Oh, ternyata Allah tinggal di langit. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, di mana di langit? Di atas arasy. Paniang nanti itu, Pak. Orang-orang ini pening nanti. Karena di dalam Al-Qur'an juga dikatakan bahwasanya arasy itu di atas air. Ya, wa kana arsyuhu 'alal ma, bahwasanya arasy itu di atas air. Jadi arasy itu di atas langit atau di atas air kan jadinya tambah bingung sendiri mereka. Kenapa? Karena ini nelan bulat-bulat. Contoh nih, orang yang menelan bulat-bulat ayat-ayat mutasyabihat ketika ditanya di mana Allah. Ini contoh Pak ya. Di mana Allah? Dalam satu ayat Allah katakan apa? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, bahwasanya Allah di atas aras beristiwa. Dalam ayat lain Allah katakan tsummastawa ilas sama, kemudian Allah beristiwa di langit. Dalam ayat lain dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qarib.
Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat. Dalam ayat lain dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwasanya kami lebih dekat daripada urat leher. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berada dimanapun kamu berada. Nah, sekarang ayat ini kan berbeda-beda. Di satu sisi dikatakan Allah seolah-olah jauh, dikatakan Allah di langit seperti yang tadi. Di satu sisi dikatakan Allah dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Di ayat lain dikatakan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di ayat lain dikatakan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sedang melakukan bisikan rencana jahat. Ada juga ayat yang menyatakan seperti itu. Itu baca romanya. Bagaimana caranya kita memahami ayat yang bukan maknanya, yang teksnya, yang redaksinya saling bertentangan? Kan itu Pak. Ini jadi fitnah nih. Orang yang menelan bulat-bulat ayat-ayat seperti ini jadinya fitnah. Maka hati-hati Pak. Zaman dahulu sebelum Al-Quran ini diterjemahkan, orang sesat itu tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Orang percaya pada ulama. Orang kalau baca Quran dulu ingin tahu maknanya, ingin tadabbur, datang dulu kepada ulama, tanya, ini apa tafsiran ayatnya nih Bu ya? Tapi orang-orang sekarang kalau ingin tadabbur, beli Al-Quran terjemah, baca sendiri, lihat terjemahan sendiri, paham sendiri, salah sendiri. Ini efek yang sangat-sangat bahaya nih ya. Baca sendiri, salah sendiri. Orang kalau tidak ada gurunya, orang baca Quran Pak, melakukan tadabbur sendiri, tidak pakai guru, itu gurunya siapa tuh Pak? Orang surang sih baca Quran. Kan harusnya berguru Pak. Nabi Muhammad saja belajar Al-Quran dengan siapa? Malaikat Jibril. Allah utus Malaikat Jibril. Padahal Allah bisa saja langsung memberikan ilmu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Namun Allah justru mengutus Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Agar kita ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Kalau mau belajar itu ya pakai guru. Tidak surang-surang saja belajar Pak. Kalau beraja surang kan beraja juantu istilahnya. Ya, beraja surang berarti beraja jo. Itu nyo baru baca Al-Quran 1 halaman, 2 halaman, 1 juz, 2 juz, ceramah Ustaz, dibantahnya Ustaz, enggak mau dia itu Ustaz. Ya. Itu tanya Sultan di mana beraja dulu itu coba. Ambo enggak beraja, ambo rajin saja membaca Al-Quran. Al-Quran ku kan petunjuk. Berarti beraja juantu Sultan. Paham? Ya, ini orang yang banyak belajar dengan hantu sekarang banyak nih ya Pak ya. Hantu lau sing guru sedo ini. Nih. Maka ayat tadi yang menyatakan bahwasanya Allah dekat, yang menyatakan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sabar, yang menyatakan bahwasanya Allah lebih dekat daripada urat leher, jangan dimaknai secara tekstual. Ini tidak boleh nih. Dimaknai bulat-bulat tidak boleh Pak. Kalau dicari-cari takwilnya boleh enggak? Enggak boleh juga. Lalu gimana caranya? Nah, ini caranya. Ustaz, apa maknanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Kami lebih dekat daripada urat leher. Itu maksudnya apa, Ustaz? Atau apa maksudnya, Ustaz? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu ya dimanapun kamu berada. Apa maknanya, Ustaz? Nih, cara menjawab yang pertama bagaimana, Pak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, pokoknya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Kalau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berada dimanapun kamu berada, apakah maknanya Allah memang bertempat di mana-mana? Oh enggak boleh juga kita katakan seperti itu. Karena bertempat, tahayuz, menempati ruang sebagaimana kita sekarang ini, Pak, itu kan sifat makhluk. Ini gambarannya, Ibu kan baru masuk tadi. Di masjid ini kan ada udara nih. Ya Bu ya, masjid ini ada udara. Pas Ibu masuk berarti ada angin yang sebesar Ibu keluar, ya enggak? Terbayang enggak tuh Pak? Anggap masjid ini raga-raga. Pas masuk orang baru ke dalam berarti ada sevolume. Ya, ada volume yang sama besar dengan orang baru itu yang juga keluar. Itu gambaran. Kenapa? Itu yang disebut dengan tahayyuz itu. Itu yang disebut dengan menempati ruang itu. Kalau dikatakan Allah di mana-mana, berarti kita katakan bahwasanya Allah ruang, fisik. Jadi Allah bukan fisik. Allah bukan fisik. Nggak boleh juga nih nerka-nerka takwil seperti ini. Maka gini aja, kita serahkan saja kepada Allah
Apa yang dimaksud Allah, apa yang diinginkan Allah, kita tidak tahu, Allah yang tahu, wallahu alam. Yang penting Allah tidak punya sifat-sifat makhluk. Selesai. Yang penting laisa kamitslihi syai'un. Yang penting Allah qiyamuhu binafsihi. Selesai. Aman sampai di sini. Tapi kalau masih juga kita ingin tahu apa nih maksudnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Nah, kita lihat siap, kita lihat sabik lahik, kita coba lihat tafsiran para ulama terkait wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa nih maksudnya Allah berada dimanapun kamu berada? Ternyata yang dimaksud dengan Allah berada dimanapun kamu berada, dalam satu versi tafsir dikatakan bahwasanya Allah tahu, tidak ada tempat sembunyi dari Allah. Tidak ada tempat sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kamu berada, tidak ada tempat lari. Allah pasti tahu. Maksudnya apa? Ilmu Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, itu contoh. Itu namanya apa tuh? Nah, ini penakwilan kalau kita kembalikan kepada ulama. Ada lagi ayat yang kemarin kita sebutkan ya. Nasullaha fanasiyahum. Surat apa? Wa'alun. Belum kayak Ustaz Adi Hidayat. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, kemudian Allah pun melupakan mereka. Surat At-Taubah ayat 67. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, kemudian Allah pun melupakan mereka. Coba kita pakai metode yang 4 nih Pak. Contohnya, artinya apa? Mereka melupakan Allah, maka Allah lupakan pula mereka. Sekarang Allah lupakan mereka. Kalau kita telan bulat-bulat, jadi kafir kita. Karena kita menyatakan bahwasanya Allah lupa. Tidak boleh. Kafir. Yang menyatakan Allah bisa lupa, kafir. Kalau kita terka-terka takwilnya apa arti Allah melupakan orang-orang kafir, Ustaz? Orang kafir di dunia mereka melupakan Allah. Di akhirat Allah kemudian melupakan mereka. Apa yang dimaksud Allah melupakan orang kafir itu kira-kira apa itu? Oh, dah tua banyak dah tua dan senior. Apa kira-kira itu pada itu? Kan orang kafir melupakan Allah di dunia. Ruh kita ini Pak, di alam ruh ini kan diminta sumpah oleh Allah ya. Alastu birabbikum, kata Allah. Sebelum ditiupkan ruh ke rahim, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Ruh berkata, qalu bala syahidna. Benar, engkau Tuhan kami bersaksi. Baru ditiupkan ruh ke rahim. Nanti di akhirat ruh itu teringat sumpah itu tadi. Tapi masalahnya di dunia, orang-orang kafir lupa terhadap sumpah itu. Nah, sekarang kan mereka melupakan Allah di dunia. Di akhirat Allah lupakan pula orang-orang kafir. Kira-kira maksudnya apa tuh Pak? Apa kira-kira? Mengabaikan. Berarti Allah biarkan saja orang-orang kafir itu nanti tidak ditolong oleh Allah itu. Ya, itu maksudnya di akhirat. Itu tidak boleh. Nakut-nakut sampai itu. Ya, tidak boleh ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi Pak Datuk memang mungkin makna yang disampaikan Pak Datuk betul, mungkin. Tapi dasarnya tidak ada. Ya. Dasarnya tidak dilihat dulu sabik, lahik, ini maknanya apa secara bahasa Arab, nisyan itu apa dalam bahasa Arab, baru kita tafsirkan. Tapi tadi itu namanya tafsir fauri Ustaz ya. Tafsir instan. Kan instan tuh apa artinya? Langsung saja kita tafsirkan, kan tidak boleh seperti itu. Ya, itu contoh. Nah, jadi nanti Pak Datuk kalau ditanya ini apa maksudnya? Ini cara jawab. Nih, cara yang benar gimana? Wallahu a'lam. Apa arti Allah melupakan orang-orang kafir di akhirat, Ustaz? Itu lagi-lagi ini nih. Lagi-lagi. Ini cara jawab. Karena prank dulu balik dia. Ya, lama lihat. Gimana? Apa maksudnya nih, Ustaz?
Ya, Allah melupakan orang kafir itu maksudnya apa tuh? Hilang dari memori Allah orang-orang kafir. Iya. Dah ini aja jawabannya apa? Wallahu. Ya. Penafsirannya, ini lagi. Nih, cara kedua. Cara kita menjawabnya bagaimana? Mari kita lihat teks tafsiran para ulama. Jadi Bapak, Ibu bisa cek nanti misalkan kitab tafsir Al-Azhar, misalkan tafsir Al-Maraghi, tafsir Buya Hamka, misalkan tafsir Imam Al-Maraghi, tafsir Jalalain atau yang paling simpel tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir, di situ baru nampak, baru itu sesuai dengan yang sampaikan pada Tuhan, mengabaikan, meninggalkan. Ya, mereka tinggalkan Allah di dunia, nanti di akhirat mereka juga tidak dipedulikan Allah. Di akhirat nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah, pertolongan Allah saja yang ada. Tapi Allah lupa mereka. Maksudnya bukan lupa hilang dari memori, tapi Allah abaikan mereka. Yalah pajak-pajakan saudaraku. Nah, itu namanya takwil. Nah, inilah dia. Kalau kita serahkan kepada Allah, itu namanya tafwid. Apa namanya, Pak? Payah lagi. Kalau penafsiran ayat-ayat mutasyabihat itu kita serahkan kepada Allah, maka itu namanya tafwid. Kalau penafsiran itu kita serahkan pada ulama, itu namanya takwil atau tafsir. Ya, nah ini dua metode yang benar. Boleh tafwid, wallahu alam saja jawabannya. Kita tidak tahu, Allah yang tahu. Pokoknya Allah tidak punya sifat makhluk, selesai. Kita serahkan pada Allah. Atau pakai metode kedua, kita pakai metode takwil. Apa itu? Menyerahkan maknanya kepada ahli ilmu, ahli tafsir. Nah sekarang orang-orang zaman sekarang ini ada yang anti dengan takwil. Tidak boleh kita menakwil-nakwil. Menakwil ayat Al-Quran itu berarti kita sudah mengganti-ganti kitab Allah katanya. Berarti kita sudah menukar-nukar firman Allah. Allah bilang tangan, ya sudah tangan katanya. Allah bilang duduk di aras, ya sudah duduk di aras katanya. Allah bilang bahwasanya Allah turun sepertiga akhir malam ke langit dunia, ya sudah percaya saja kalau Allah turun sepertiga akhir malam ke langit dunia. Itu kata mereka, Pak. Ini konyol pendapat-pendapat seperti ini. Seolah-olah mereka membaca dalil-dalil itu seperti anak SD yang kita sebutkan kemarin ya. Dia di sekolah disebutkan oleh gurunya bahwasanya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Pas pulang apa yang dia periksa? Jadi kaki emaknya pun anda pek dia dapat telapak kaki emaknya. Rata-rata tumi peknya lah. Nah, jadi dapat surga. Ya itu kan konyol jadinya membaca ayat tapi pakai otak nalar anak SD. Nah sekarang orang-orang yang menentang takwil ini kira-kira pemetaan mind map yang pertama apa ya? Kita sekarang sampaikan dalil-dalil takwil lagi nih ya. Boleh dihapus? Hapus ya Pak ya. Dalil takwil lagi nih. Oh. Ya. Tafsir apa? Terjemahan. Bukan. Terjemahan itu kan sekedar mengalih bahasakan. Beda antara tafsir dan terjemah. Menerjemahkan itu artinya apa? Mengalih bahasakan. Kalau menafsirkan, menggali makna. Ya. Beda antara menerjemah dengan menafsirkan. Ini contoh bahasa Inggris lah ya. Ini contoh. Nih, coba kita terjemahkan Pak ya. I have too much on my plate. Saya punya terlalu banyak di atas piring saya. Maknanya apa tuh? Isi piring wak banyak mana kan? Tapi maknanya apa? Itu kan terjemahannya tadi tuh. Ya, piring banyaknya dalam piring kok. Kalau secara makna apa maknanya nih? Urusan lah banyak mana tambah lucu nih. Ada orang minta tolong pada kita, kita sibuk. Ada orang minta tolong pada kita, kita sibuk. Nah, kita jawab.
I have too much on my plate. Saya sudah punya banyak urusan. Sekarang sibuk ini tidak bisa. Nah, itu contoh. Contoh lain. It's a piece of cake. Nah, ini juga orang Inggris kan sering nyebut. Ini adalah sepotong cake, sepotong kue. Apa artinya tuh? Murah tuh. Nah, mereka bahasa kecil, mudah. Beda terjemahan dengan makna. Sama dengan bahasa Arab juga, Ustaz. Bahasa Arab juga seperti itu. Asad, ini contoh. Asad. Atau bahar. Bahar. Seperti bahrun. Laut. Bahar artinya laut. Tapi kalau misalkan dikatakan saya melihat bahrun, saya melihat laut di masjid, apa artinya tuh Pak? Bukan ramai. Ini mufrad ya, satu orang. Berarti bahar yang dimaksud di situ adalah manusia yang banyak ilmunya. Karena dalam kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa kan ilmu Allah diibaratkan dengan laut. Ilmu itu kan diibaratkan dengan laut ketika itu. Ya, itu kiasan orang Arab untuk menyebut orang berilmu disebutnya apa? Bahar. Jadi kalau ada orang Indonesia namanya Bahar itu sebenarnya ini dia mendoakan anaknya supaya jadi orang berilmu. Ya. Kalau orang berani di Arab disebutnya apa? Asad, singo. Kok kalau di Minang beda apa ya? Kalau singo di Minang orang Prabu. Kalau di Arab Asad itu artinya orang berani. Ya, Asad seperti Laif, seperti Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digelari dengan ya Asadullah, singa Allah. Ya, jadi jangan dimaknai negatif nanti. Kalau orang tukang kicuah musang enak. Musang berbulu domba kan itu yang biasanya disebut tukang kicuah. Kayak kita punya makna-makna yang seperti itu. Itu ada beda penerjemahan dengan penggalian makna. Ya, penerjemahan dengan penggalian makna. Kalau di Minang ada idiom misalnya ya, idiom misalnya. Sekarang bukan zaman Siti Nurbaya. Sekarang bukan zaman Siti Nurbaya. Apa maksudnya itu, Pak? Indah, bukan sekedar maju, tapi zaman kini awak enggak bisa memasuk anak lah, itu maksudnya. Zaman kini kita enggak bisa lagi menjodoh-jodohkan anak sebagaimana di masa itu. Walaupun Siti Nurbaya ini sebenarnya adalah tokoh fiksi, bukan tokoh asli. Ya. Kena zaman bulan doro contohnya seperti itu. Ya, itu namanya penggalian makna. Tapi kalau terjemahan Al-Qur'an itu apa namanya tuh, Pak? Translate, mengalih bahasakan saja. Ini agak susah, rumit. Orang yang tidak paham sastra Arab, baca terjemahan Al-Qur'an, dia pahamnya bulat-bulat tanpa memahami sastra Arab seperti tadi. Efeknya bagaimana? Lebih banyak sesatnya daripada benarnya. Contohnya tadi, nasullah fanasiyahum, lupa Allah, kaki Allah, betis Allah. Ya, Allah tersenyum. Apa kata Allah dalam hadis riwayat Imam Nawawi? Siapa yang mendekat kepadaku berjalan, maka aku mendekat kepadanya berlari. Contoh kan contoh. Terbayanglah dia, patutlah Allah berkaki. Nah, Allah berlari mendekat kepada orang-orang. Siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta, kata Allah. Maka dia anggap kemudian Allah itu berjarak dengan makhluk. Ini bahaya nih. Bahkan ketika dikatakan kepadanya Allah Subhanahu wa taala istawa ila sama, Allah itu di langit, kemudian dia katakan bagaimana? Semakin tinggi posisi seseorang, maka semakin dekat dia dengan Allah. Makanya Nabi Muhammad berjumpa Allah itu dinaikkan dulu ke Sidratul Muntaha, kan kacau tuh. Karena nyatanya Nabi Musa juga berkalam dengan Allah, Nabi Musa juga berkomunikasi dengan Allah, dan Nabi Musa tidak perlu naik ke Sidratul Muntaha. Nabi Musa di bumi, Pak. Di Bukit Tursina juga berkomunikasi dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi pertanyaannya sekarang Allah di langit atau di bumi? Apa yang kawan-kawan? Di keciaan Allah di langit. Kenapa dia katakan Allah di langit? Karena Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit untuk bertemu Allah. Kita balas. Apa balasannya? Nabi Musa berkalam berjumpa dengan Allah. Tidak di langit. Tapi justru di mana? Di Bukit Sinai. Satu di Bukit Sinai. Sebelumnya di mana? Di Bilwadil Muqaddasi Tua. Di lembah tua. Lembah ini tempat rendah. Bukit itu tempat tinggi. Sekarang Allah di tempat rendah atau tempat tinggi?
Ya enggak? Ini orang-orang ini kacau nih. Kenapa? Gara-gara yang tadi, metode pertama mereka pakai. Mereka telan ayat bulat-bulat. Sehingga mereka lupakan ayat-ayat yang lain. Berarti kan tafsir itu bukan bagian daripada terjemah itu bukan bagian daripada tafsir kan? Ya. Kemudian ketika ada orang yang membaca, memahami atau memahami membaca, misalnya terjemah kayak tadi, Ya. kan gitu saja. Atau kosakata kita kan yang sempit. Ya, itu juga salah satu masalah kita, Ustaz. Kosakata kita sempit. Ketika misalnya para ulama membuat terjemah itu harusnya kan jangan ditulis bersemayam gitu kan. Betul, betul. Harusnya seperti itu yang dikritik Gus Baha juga kan. Harusnya jangan diterjemah. Ulama, coba Bapak Ibu nanti silakan cek di Google kapan ulama mulai menerjemahkan Al-Quran. Kalau tidak salah sebelum tahun 50-an tuh tidak ada satupun yang menerjemahkan Al-Quran. Karena ulama semuanya sepakat tidak boleh menerjemahkan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak diterjemahkan, coba kita bayangkan ya, kita hidup di mana Al-Quran tidak diterjemahkan. Kalau Bapak ingin tadabbur Quran, kalau Bapak ingin menggali makna Quran, solusinya bagaimana? Pasti datangi ulama, pasti datangi guru. Tapi gara-gara Quran sudah diterjemahkan seperti sekarang, jadinya gimana? Ya, banyak ulama aja. Banyak ulama, tapi ulamanya jadi-jadian. Ya. Ulamanya jadi-jadian. Yang kita permasalahkan itu bukan terjemahannya salah. Menafsirkan Al-Quran itu banyak langkahnya, Pak. Ayat Al-Quran satu dengan yang lain itu kan saling melengkapi. Orang kalau cuma baca satu ayat saja, contohnya dia baca ayat apa? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin silakan beriman, siapa yang ingin silakan kafir. Maka dia pahami, oh berarti iman dan kafir itu tergantung keinginan kita, bukan tergantung hidayah dari Allah. Sekarang kalau saya tanya pada Bapak, kita jadi beriman ini karena keinginan kita, karena kita yang hebat, atau karena hidayah Allah? Iya kan? Kalau ada orang sesat, itu karena dia memang bodoh atau karena Allah yang membuat dia sesat? Kira-kira Pak. Ada orang berzina, kira-kira memang karena dia yang jahat berzina atau karena Allah yang membuat dia berzina? Tergantung sudut pandang itu jawabnya. Sudut pandang hakikat, hakikatnya segala sesuatu Allah yang ngatur. Kita beriman, Allah yang gerakkan hati kita untuk beriman. Kita sholat, Allah yang gerakkan kaki kita untuk sholat. Kita berbuat dosa juga sebenarnya Allah yang mengizinkan kita untuk berbuat dosa. Ini kalau orang yang Allah sayang ya Pak, sudah ingin dia berbuat dosa, tidak jadi. Ada orang ingin berbuat dosa, tapi karena Allah sayang pada dia, pasti akan Allah halangi saja dia berbuat dosa. Nah, kebasobok dia cewek, nak lah dia engkol onda, onda lamo ya kalau onda kini kan satir. Lah dia engkol onda kiranya businya soak, contoh. Oh, tidak jadi dia berbuat dosa. Tapi kalau orang yang Allah ingin membuat dia sesat, dia keluar rumah niatnya tidak ingin berbuat dosa sebenarnya. Dia keluar rumah sebenarnya tidak ingin berbuat dosa. Tiba-tiba dipertemukan dengan perempuan contoh. Atau tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang memberi dia tua, gara-gara tua tadi dia lakukan juga perzinaan setelah itu. Itu kan berarti memang skenario Allah semuanya. Tapi itu hakikat. Secara hakikat, semua yang terjadi itu Allah yang gerakkan. Tapi secara zahir, Allah tuh menciptakan zina atau berzina apa? Allah menciptakan zina. Allah bukan pezina. Yang menciptakan riba itu siapa? Yang menciptakan babi lah. Yang menciptakan babi siapa Pak? Yang makan babi siapa? Awak. Pilihan awak. Kita yang makan babi. Bukan Allah yang makan babi. Yang dihukum itu yang makan babi atau menciptakan babi? Yang makan babi. Yang makan babi dihukum. Ya, ini hati-hati. Ini agak-agak barik sebenarnya. Tapi tidak baat. Perlu dijawab. Pokoknya kalau mau memaknai Al-Quran jangan pahami pakai ini Pak. Karena Nabi SAW katakan apa? Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata tentang Al-Quran pakai pikirannya saja, maka silahkan siapkan tempat dari neraka. Bahaya. Nah sekarang takwil itu apakah menakwilkan Al-Quran dengan kepala kita saja Ustaz? Oh enggak juga. Takwil ini sebenarnya adalah memilih satu dari beberapa versi pemaknaan yang ada. Contohnya tangan.
Ketika disebutkan tangan seperti ini, Pak, apa arti tangan? Kok, organ. Bisa pertolongan enggak? Ya, kami menanti uluran tangan. Berarti bisa juga tangan berarti pertolongan. Bisa juga tangan itu artinya kekerasan. Ya, dia ringan tangan. Enggak, ringan tangan itu apa artinya? Hah? Suka mukul ringan tangan. Ya. Kalau panjang tangan? Ya. Jadi tangan itu kan banyak maknanya. Tangan banyak maknanya. Kita enggak bisa katakan ini tangan, enggak bisa langsung seperti itu. Ya, si panjang tangan. Apa arti si panjang tangan? Cindaku. Ya, menurut cerita kan cindaku itu tangan sampai ke lutut ya, Pak. Tapi kan bukan cindaku si panjang tangan. Si panjang tangan itu berarti maling. Si ringan tangan berarti rajin. Ya, kalau dia ringan tangan terhadap istrinya, tukang tampar. Beda. Ya, iya, pokoknya tangan ini punya banyak makna dan kita tidak bisa katakan satu makna yang pasti sebelum ada tangan ini dalam kalimat. Sebelum tangan ini berada dalam kalimat yang utuh. Contoh, tangan saya sakit. Apa arti tangan di sini? Organ tubuh. Ya, artinya tangan apa? Organ tubuh. Tangan kanan masuk rumah sakit. Nah, inilah sakit aja lah. Tangan kanannya sakit. Alun tentu le, Pak. Ini benar-benar dua makna. Ini benar-benar bercabang nih maknanya. Tangan kanannya, kalau kita katakan tangan kanannya masuk rumah sakit, enggak mungkin tangan kanannya. Itu pasti ajudannya. Tapi kalau tangan kanannya sakit, bisa jadi memang ajudannya yang sakit atau bisa jadi memang tangan kanannya sakit. Nah, ini benar-benar mutasyabihat. Maka dalam kondisi seperti ini kita harus cari lagi indikator lain yang menunjukkan makna asli tangan. Ya, tangan kanannya sakit misalkan. Ini orang miskin. Ini orang miskin. Kalau dibilang tangan kanannya sakit berarti memang tangan kanannya. Karena orang miskin tidak punya. Itu contoh. Itu namanya qarinah. Ya, sebab kita mengambil satu versi pemaknaan. Tapi kalau orang yang disebut ini adalah orang hebat, bupati misalkan, atau dosen yang punya banyak asisten misalkan, ya enggak, tangan kanannya sakit. Apa maknanya tuh? Nah, itu contoh. Itu berarti kita mencari qarinah atau mencari alasan, mencari indikator untuk menunjukkan makna asli dari tangan itu apa. Itu sebenarnya takwil itu, Pak. Takwil itu apa? Memilih satu dari beberapa versi yang muncul ketika kita mendengar sebuah kata. Ya, kecil seorang mertua di Minang, diambilnya kucingku lalu kerja. Tidak pandai cari makan. Apa maknanya? Apa maknanya? Tergantung. Orang kan mendengar sama ya, fakta yang diterima oleh akal sama. Apa itu? Bahwa kucing ini sering tidur. Bahwa kucing ini sering tidur. Tapi kalau orang yang paham fikihnya itu dalam, ya paham kiyeh kalau istilahnya dewa, maka dia paham yang dimaksud mertua itu siapa? Bukan kucing, tapi ya dia yang dimaksud mertua. Ya, minantu nak pandai cari pitih ke ya. Ya, tapi kalau minantu yang tak paham kiyeh, bodoh amat, endah. Iyo mak, lalu saja tu mak. Yalah biar ambo lagi hanya makan beko. Nah, itu contoh tuh. Ya, kita tidak bisa menentukan satu dari beberapa pilihan makna kecuali ada indikator. Kecuali ada indikatornya. Itulah yang disebut dengan takwil. Ijtihad, ya, ijtihad. Tetap berpahala selama takwil atau tafsir itu berlandaskan dalil, ada qarinah. Selama ada qarinah, Pak ya. Ini contoh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu
'alal arsy istawa. Nah, yang kita tahu apa di sini? Allah, Ar-Rahman kan Allah tuh 'alal arsy, di atas arsy. Mengapa Allah di atas arsy? Istawa. Kita enggak tahu apa arti istawa nih, Pak. Ini contoh. Mohon maaf ya jamnya ya. Ya lama nih. Ya, Pak, sampai jam 9 hariku kan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kita enggak tahu arti istawa. Sekarang kita lihat ayat lain. Di ayat lain Allah katakan apa? Innallaha Ya, itu contoh. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Nah, ini apa namanya? Ekuasi, apa namanya dalam matematika? Equation. Ya, equation itu artinya persamaan kan? Ya. Ar-Rahman kan Allah, Pak. 'Alal arsy. Ini artinya apa? Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu berkuasa. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu berkuasa. Sekarang 'ala kulli syai'in. Arsy ini termasuk syai'in enggak? Ya enggak? Allah berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk arsy enggak, Pak? Ya. Kan termasuk arsy, Pak. Allah berkuasa atas arsy atau tidak? Pasti. Karena Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Nah, sekarang Ar-Rahman ini artinya kan Allah. Arsy ini termasuk segala sesuatu. Maka melalui pola ini kita bisa tahu arti istawa. Apa arti istawa? Nah, itu contoh. Berarti ketika kita mendengar ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah di atas arsy beristiwa. Apa arti istawa di situ? Berkuasa. Makanya ada ulama yang menyatakan arti istawa di sini adalah istaula, ista'la, iqtadara. Artinya adalah apa? Bahwasanya Allah di atas arsy berkuasa. Ini namanya tafsir bil ma'thur. Menafsirkan ayat dengan ayat lain. Itu cara menafsirkan Al-Qur'an, Pak. Cara pertama menafsirkan ayat dengan Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an tidak dapat, kita cari tafsirannya di dalam hadis. Kalau dalam hadis tidak dapat, maka kita lihat dari asal bahasa Arab. Ya, jadi tidak sembarang-sembarang terjemah, tidak pakai akal-akalan saja, Pak. Ya, akal-akalan tidak boleh. Nah, ini contoh menafsirkan ayat istawa yang mutasyabihat, yang kita tidak tahu maknanya, dengan ayat lain. Ini pasti tidak, Ustaz? Oh, tidak. Ini tetap zonni. Tetap kita sampaikan bahwasanya menafsirkan istawa menjadi iqtadara, menafsirkan istawa menjadi berkuasa, kita katakan bahwasanya Allah di atas arsy berkuasa, ini tetap zonni. Dalam artian bagaimana? Zonni itu, Ustaz, boleh jadi salah. Ulama dalam menafsirkan bisa jadi salah, Pak. Kita sepakat dulu ya, Al-Quran tidak mungkin salah. Tapi ulama dalam menafsirkan bisa jadi salah enggak? Bisa jadi salah. Kan ulama kadang-kadang menafsirkan ayat itu berbeda, Pak. Antara satu imam dengan imam lain kan kadang-kadang berbeda dalam menafsirkan Al-Quran. Bisa jadi salah satunya pasti salah. Yang satu benar, yang satu salah. Tapi kalaupun salah ulama, dia tetap dapat pahala. Kenapa? Karena dia salah pakai ilmu. Dia salah, walaupun dia salah, tapi dia tetap pakai ilmu. Tapi kalau orang awam nafsirkan tanpa ilmu, itu sama aja tukang sunai, dia tidak pandai menyunai, tapi menyunai orang. Ya, dia sudah buka praktek selama 10 tahun. Dia sudah buka praktek menyunat orang selama 10 tahun, tapi dia tidak pandai sebenarnya menyunat orang. Tapi pasien sunatnya selama ini sehat-sehat aja, contoh. Itu boleh diperkarakan ke pengadilan enggak? Hah? Boleh? Iya, enggak. Ya, karena ya kan. Dia buka praktek dokter, ternyata dia bukan dokter, Pak. Ya, buka praktek dokter umum. Oh, baju lah baju putih halanya enggak, lah pakai stetoskop bentuk orang panua pulanya, tapi kiranya sertifikat sertifikat bodong. Bisa masuk penjara enggak orang seperti itu? Tapi kalau dokter, dia melakukan sesuatu dengan ilmunya, berusaha dia sekuat tenaga, pasiennya tetap mati misalkan. Masuk penjara enggak dokter? Enggak. Itu contoh, itu gambarannya ijtihad. Ketik lah ya.
Nih kita hapus dulu ya. Ini lama oleh. Kiamat lama oleh pada tu. Kiamat. Kiamat dah jadi capek. Kiamat ditunda. Tak jadi 2009 balik deh Pak yo. Nah, sekarang takwil dalilnya yang pertama apa? Dalil kebolehan takwil pertama adalah surat Ali Imran ayat 7 yang tadi kita sebutkan. Ali Imran ayat 7 yang tadi kita sebutkan. Apa itu? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Bahwa ayat itu harus ditakwilkan. Masalahnya takwilnya itu dikembalikan kepada Allah atau kepada ulama. Kita yang nerka-nerka enggak boleh. Berarti itu adalah dalil kebolehan takwil. Yang kedua, doa Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas. Doa untuk Ibnu Abbas. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu takwil. Lah, ini doa silakan Bapak baca pada anak Bapak. Kalau Bapak ingin anak Bapak jadi orang alim, bacakan pada cucu boleh juga. Ini doa Nabi untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas ini dalam agama dan ajarkan kepadanya takwil. Nah, berarti Nabi berdoa agar Allah ajarkan Ibnu Abbas takwil. Kalau takwil itu terlarang, tidak mungkin Nabi doakan Ibnu Abbas pandai mentakwil, Pak. Ini konyol orang-orang zaman sekarang. Dia bilang apa? Takwil ini adalah berhala. Takwil ini adalah jalan setan. Takwil ini adalah mengubah firman Allah. Kata mereka. Mereka katakan takwil itu jalan setan. Tapi ternyata justru Nabi Muhammad mendoakan agar Ibnu Abbas pandai mentakwil. Berarti takwil bukan jalan setan. Yang tidak boleh itu apa? Menerka-nerka takwil yang tadi kita sebutkan. Takwil dengan ilmu dapat pahala. Yang ketiga, prakteknya lagi. Nyata memang dalam Al-Quran ada ayat yang memang harus ditakwilkan seperti tadi. Nasullah fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, kemudian Allah melupakan mereka. Lupa kalau tidak ditakwilkan, kalau tidak ditafsirkan, maka kita akan jadi kafir. Karena kita menyatakan Allah bisa lupa. Orang menyatakan Allah bisa lupa itu kafir itu, Pak. Nah, sekarang di dalam surat Al-Isra ayat 72. Ini contoh saja. Al-Isra ayat awa alimha. Tukar saja ya, kalau perempuan pakai ha ya, hu ganti jadi ha. Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Kalau perempuan. Nah, sekarang dalil yang ketiga adalah surat Al-Isra ayat 72. Ini dalilnya cerita, Pak. Ada seorang ulama hadis namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah berdebat dengan salah seorang Wahabi. Kok sabut nama? Ya, saya jarang nyebut nama, tapi sekarang kita sebut aja ya. Orang nggak tahu ya. Berdebat dengan seorang Wahabi. Apa kata Wahabi ini? Ayat Al-Quran ini terima saja bulat-bulat, tidak boleh ditakwilkan. Kalau kita menakwilkan berarti kita sudah mengubah-ubah firman Allah. Sebagaimana Yahudi Nasrani dahulu mengubah-ubah firman Allah. Kebetulan yang Wahabi ini tunanetra, apa? Kebetulan yang Wahabi ini buta, tunanetra. Nah, dalam surat Al-Isra ayat 72 dikatakan wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Nah, ini ayatnya nih. Surat Al-Isra ayat 72 nih. Apa kata orang kawan ini, si kawan yang tunanetra ini? Enggak boleh takwil. Ayat Al-Qur'an itu terima aja bulat-bulat katanya. Kemudian Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah lah paniang lah nyopa. Lah paniang pula nya mangecian, dalilnya lah jalih. Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi pandai takwil. Di dalam Al-Quran juga dikatakan takwil itu dikembalikan pada Allah dan orang-orang berilmu. Tak juga nerima kamu. Sekarang saya hadapkan sekarang nih ayat nih.
Surat Al-Isra ayat 72. Apa itu? Coba kita terjemahkan Pak ya. Dan siapa yang, kita terjemah literal ya. Dan siapa yang ada dia di dunia ini buta, siapa yang buta di dunia, ya, fahuwa fil akhirati ama, maka dia di akhirat juga buta. Ini ayatnya Pak nih. Siapa yang buta di dunia, maka di akhirat dia juga. Tadi dialog terjadi antara Syekh Abdul Fattah Abu Quddah dengan seorang yang buta. Orang buta ini menolak takwil. Ayat Al-Quran harus diterima bulat-bulat. Dikasih ayat ini, siapa yang buta di dunia, maka dia di akhirat juga buta. Kira-kira reaksi dia gimana tuh Pak? Dia buta sekarang di dunia, dia tunanetra sekarang di dunia. Kalau dia mau telan ayat itu bulat-bulat, berarti nanti di akhirat dia juga iyo juga. Iya nak, berarti maksud buta di sini apa? Buta agama. Buta apa? Buta hati. Buta bukan buta ini. Ini kan takwil. Takwil. Kita menyatakan buta berarti yang buta bukan matanya, tapi yang buta adalah hatinya, itu adalah takwil. Kita katakan yang buta nanti di akhirat adalah dia tidak tahu kemana dia pergi, tidak tahu surga, tidak nampak pintu surga, itu juga adalah takwil. Maka jangan dipahami bulat-bulat, kata Syekh Abdul Fattah Abu Quddah. Kalau kita pahami bulat-bulat, efeknya seperti ini. Semua orang tunanetra di dunia, walaupun banyak hafalan Qur'annya, walaupun soleh dia, walaupun tidak pernah lihat aurat perempuan di dunia, maka di akhirat dia akan dibangkitkan juga dalam kondisi tidak kasihan kita. Padahal kenikmatan paling tinggi di surga nanti apa Pak? Menyaksikan berjumpa dengan Allah. Bidadari sekali Mas. Ya. Ya, semua orang menginginkan bidadari, ya, aduh tidak ingin. Ya. Di surga itu kan matastahil anfus, apa yang kita inginkan insya Allah dapat. Tapi kan yang disebutkan dalam Al-Quran ila rabbiha nazirah, kan kasihan kita. Udah di dunia buta, tidak bisa melihat di dunia, padahal hafalan Qur'annya banyak, padahal sholat tidak pernah tinggal. Nyata di akhirat buta pula lagi tidak bisa nampak bidadari, bidadari yang ya, berarti maksudnya bukan buta ini Pak, mesti ditakwil di sini, mesti ditakwilkan. Ini bukti bahwasanya takwil itu valid, takwil itu resmi, takwil itu punya dalil. Ini dalilnya dari Al-Quran, ini dalilnya dari hadis, ini dalilnya dari praktek. Ada lagi orang menolak takwil, maka berarti dia menolak dalil-dalil yang jelas-jelas ini. Ya, itu pangkal kesesatan. Itulah orang-orang yang tadi kita inginkan, ingin menimbulkan fitnah dengan menelan ayat-ayat mutasyabihat secara bulat-bulat. Al-Quran Pak, Al-Quran di tangan orang awam menjadi racun, tapi di tangan orang alim menjadi obat. Sama dengan opium ya. Opium itu di tangan orang awam jadi apa? Narkoba. Tapi kalau di tangan dokter jadi bius. Ya, sama dengan dalil juga seperti itu. Itulah barangkali kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Nabi lagi. Ini tentang Allah kita khatamkan malam ini Pak. Minggu depan kita bahas tentang Nabi. Sifat-sifat Nabi apa, yang mustahil bagi Nabi apa, yang jaiz bagi Nabi apa. Oke. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita. Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.